Halo guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kanal ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Cerita berawal di sebuah planet simbiot. Seonggok dewa pencipta bernama Klul terlihat sedang menceritakan kepada para senopet tentang makhluk ciptaannya, yang dikenal dengan sebutan simbiot. Makhluk-makhluk ini telah berkhianat dan memenjarakannya di tempat tersebut. Setelah sekian lama, Klul akhirnya merasakan bahwa The Codex sudah tercipta, sebuah kunci yang dapat membebaskannya. Knul mengutus para senopet untuk mencari The Codex di seluruh dimensi. Jika berhasil bebas, dia berencana memusnahkan setiap planet berpenghuni di seluruh semesta. The Codex. At last the Codex is being created. I order you. Di sebuah bar di Meksiko, Eddie Brock terlihat berbicara sendiri tentang alien yang memiliki hobi mengoleksi cincin dari seluruh galaksi. Bartender di depannya kebingungan melihat tingkah laku aneh tamunya tersebut. Tiba-tiba sebuah portal antar dimensi terbuka dan menyedot Eddie kembali ke dimensinya. Di televisi, seorang reporter menampilkan foto Eddie yang kini menjadi buron karena diduga sebagai pelaku pembunuhan seorang detektif yang bernama Patrick Mulligan. Eddie marah karena tidak terima dituduh sebagai penjahat. Ketika ia memandangi patung Liberty, ia teringat seseorang yang bisa membersihkan namanya. Bersama Venom, ia memutuskan untuk pergi ke New York. Saat mereka meninggalkan bar, jalanan tampak sepi. Tiba-tiba pemilik tempat tersebut muncul dan meminta uang keamanan sambil mengancam Eddie. "Ente, kalau lewat sini kudu bayar uang keamanan karena aneh, dilindungin ormas." Venom yang sudah tidak bisa menahan amarahnya langsung menyerang balik dan menendang si bos itu hingga terpental jauh. Setelah merasa kekenyangan, Eddie dan Venom pun segera meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanan menuju New York. Namun tanpa mereka sadari, keberadaan mereka sedang diamati oleh Xenopet, dan seseorang misterius lainnya juga mengawasi mereka melalui CCTV. Di gurun Nevada, seorang wanita bernama Dr. Payne masih berjuang melawan trauma masa lalunya, di mana ia kehilangan saudara laki-lakinya akibat sambaran petir yang juga sempat mengenai tangannya. Ia terbangun dari mimpi buruknya setelah menerima pesan dari General Rex yang mengabarkan kedatangan Patrick Mulligan. Sesampainya di area 51, Dr. Payne menyaksikan General Rex sedang melakukan uji coba terhadap zat asam misterius. Area 51 juga diketahui menjadi pusat penelitian proyek Imperium yang berfokus pada studi tentang simbiot. Rex kemudian mengantar Dr. Payne ke laboratorium dan menjelaskan bahwa Mulligan telah ditinggalkan oleh simbiot aslinya yang dikenal dengan nama toksin. Saat mereka membicarakan Mulligan, seorang tentara datang untuk menyerahkan sampel milik Venom yang diambil dari bar di Meksiko. Setelah memeriksa sebentar, Sadie menyimpan sampel tersebut bersama dengan sampel simbiot lainnya. Dr. Payne dan General Rex kemudian memasuki ruang sterilisasi, bersiap untuk mewawancarai Mulligan yang berada di ruang isolasi. Mereka memasuki ruangan lain dan disambut oleh Sadie yang menjelaskan tentang objek penelitian mereka. Dr. Payne sangat menantikan pertemuan ini, karena ini adalah pertama kalinya mereka dapat berbicara dengan perantara yang cocok dengan salah satu simbiot milik mereka. Dr. Payne dan Rex mulai mengajukan pertanyaan kepada Mulligan tentang alasan banyaknya simbiot datang ke bumi. Simbiot itu menjelaskan bahwa mereka sedang melarikan diri dari musuh yang sangat kuat, yang mampu melacak mereka dimanapun di alam semesta ini. Ia juga memperingatkan tentang kemungkinan kehancuran bumi. Sementara itu, Venom dan Eddie menjadi penumpang ilegal di sebuah pesawat. Para penumpang lain tidak menyadari kehadiran mereka. Namun ketika Eddie tidak tahan dengan tekanan udara di luar, ia segera berubah menjadi Venom seutuhnya. Perubahan itu memicu Xenopets untuk melacak mereka.
Menyadari bahwa mereka dalam masalah, Venom kembali bersembunyi di dalam tubuh Eddie. Mereka akhirnya mendarat di tempat terpencil. Di tempat itu, Venom menjelaskan kepada Eddie tentang Xenopets, pemburu simbiot yang diciptakan oleh Knull. Venom menambahkan bahwa para simbiot telah mengurung Knull dalam sebuah penjara yang bernama Clintar. Saat Eddie bertanya kenapa baru cerita sekarang, Venom menjawab baru dapat bocoran sekarang dari sutradara, biar episodenya kelihatan nyambung walaupun ceritanya agak maksain. Kata sutradara ada kodeks di badan kita di film ketiga ini. Kemarin pas cerita kedua belum ada karena baru dapat ide kemarin. Kodeks adalah kunci untuk membebaskan Knull. Venom juga mengingatkan Eddie tentang insiden di mana dia sekarat. Untungnya, Xenopets hanya bisa melecek mereka ketika Venom berubah seutuhnya. Di tempat lain, terlihat sebuah keluarga kecil sedang melakukan perjalanan untuk menyelidiki rumor tentang Area 51. Tanpa sengaja, mobil mereka terkena serpihan tubuh Xenopets. Meski merasa terganggu, mereka menganggap kejadian itu biasa. Di gurun, Eddie menemukan seekor kuda jinak yang ditinggal sendirian. Venom segera mengambil alih tubuh kuda itu untuk dijadikan alat transportasi super cepat. Ride me, cowboy! I swear to God! Di tepi sungai, Venom sedang minum untuk menghilangkan dahaga. Tanpa disadari, sebuah pesawat mendekat di belakang mereka. Tiba-tiba, seorang tentara menembakkan senapan gelombang kejut, membuat Venom melemparkan Eddie ke sungai. Di air terjun, Venom diserang oleh beberapa tentara. Sementara di atas permukaan, Xenopets muncul dan memantau keberadaan Codex. Rex yang menyaksikan dari atas pesawat terkejut melihat Xenopets dan tidak percaya ada makhluk lain selain simbiot. Coffee! Rex segera menghubungi Dr. Payne melaporkan keberadaan makhluk lain yang telah membunuh para tentaranya. Dalam pelariannya, Eddie terus berdebat dengan Venom, menyalahkannya atas semua masalah yang sedang ia alami. Tiba-tiba, Venom mencium bau barbeque di kejauhan. Eddie mengikuti aroma itu dan menemukan sebuah keluarga yang sedang berkemah. Eddie menghampiri mereka dan disambut hangat oleh Martin, yang langsung memperkenalkan istrinya Nova serta kedua anak mereka yang bernama Echo dan Liv. Martin menawarkan tumpangan hingga Las Vegas. Martin juga bercerita bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju Area 51 untuk mencari tahu kebenaran tentang keberadaan alien yang dirahasiakan pemerintah. Di tempat lain, setelah menerima laporan dari Rex, Dr. Payne dan Sadie pergi menemui Mulligan. Simbiot itu menjelaskan bahwa ia merasakan simbiot lain di tempat ini. Ia juga memberitahu bahwa apa yang Knull cari tidak ada di lokasi tersebut. Rex bergabung dalam percakapan dan mendengarkan penjelasan simbiot bahwa Knull datang untuk mendapatkan kodeks, yang saat ini hanya dimiliki oleh Venom dan Eddie. Menjawab pertanyaan Rex, simbiot menambahkan bahwa Knull, makhluk yang lebih tua dari alam semesta, tidak dapat dikalahkan. Dia hanya dapat dicegah apabila kunci kebebasannya yang bernama Codex dimusnahkan. Codex die. And if one of them dies, he means the key will end. Dalam perjalanan menuju Las Vegas, Eddie mencoba menghibur dirinya dengan percakapan keluarga Martin. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di Las Vegas. Sebelum berpisah, Martin memberikan Eddie uang $20 dan sepasang sendal. Dengan hanya memiliki uang $20, Venom menyadari bahwa perjalanan mewah dan nyaman ke New York tidak mungkin bisa. Venom mengusulkan agar mereka mencoba peruntungan di meja judi. Eddie mencoba masuk ke sebuah gedung kasino, tetapi langsung diusir oleh penjaga karena pakaiannya tidak sesuai standar. Marah, Venom membuat penjaga itu pingsan. Di dalam kasino, sambil berjalan dengan percaya diri, Venom meyakinkan Eddie bahwa ia bisa dengan mudah mengakali mesin judi untuk menang besar.
Namun ketika Venom dalam tubuh Eddie mencoba peruntungan di mesin slot, uang $20 mereka habis dalam sekejap. Dari kejauhan, Eddie melihat Nyonya Chen yang melambaikan tangan ke arahnya. Eddie segera menghampiri Nyonya Chen yang tampak senang melihat Eddie setelah sekian lama tidak bertemu. Sementara itu, Rex mendapat informasi bahwa Eddie sedang berada di Hotel Paris Las Vegas. Setelah itu, Rex menghubungi seseorang yang telah memberinya perintah meminta kendali penuh atas program Imperium di fasilitas tersebut. Di suite mewahnya, Nyonya Chen mengajak Venom untuk menari bersama. Karena selera Eddie dan Venom ini cewek kisut, dia langsung berubah wujud dan menari bersama Nyonya Chen dengan penuh gaya. Di sisi lain, Xenopets yang berhasil melacak lokasi mereka segera menuju gedung tempat Venom menari. God damn it! I told you this would happen! Don't panic! She can't see the thing she's looking for. Stay very calm. So ugly! My shoes. Di sisi lain, keluarga Martin akhirnya tiba di pagar pembatas fasilitas area 51. Sambil menikmati pemandangan, lift menyelinap melewati pagar. Setelah berhasil menyelinap di antara bangunan, mereka memutuskan untuk naik ke menara pemantau untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas. Di kandang lain, Eddie terkejut saat melihat Mulligan masih hidup, meskipun kini tubuhnya telah dikuasai oleh simbiot lain. Simbiot tersebut memperingatkan Eddie untuk melindungi Codex dari tangan kegelapan. Ia juga menjelaskan bahwa satu pasukan simbiot sedang menunggu di fasilitas ini, dan meminta Eddie membebaskan mereka untuk mencegah Knull keluar dari penjaranya. Protect the Codex. Tiba-tiba Dr. Pen dan Sadie masuk, diikuti oleh Rex yang datang dari pintu lain. Rex menyatakan bahwa ia kini memegang kendali dan menyuruh Sadie untuk segera pulang. Rex kemudian membawa Eddie keluar dengan niat untuk menghancurkan Codex. Namun tanpa peringatan, Rex menembak Eddie. Saat itu, Venom langsung mengambil alih tubuh Sadie dan menyerang Rex dengan keras. Venom kembali ke tubuh Eddie, mengubah wujudnya sepenuhnya, dan memuntahkan peluru dari tubuh Eddie. Venom, run! Semua orang berusaha menyelamatkan diri. Venom nyaris tidak bisa meninggalkan koridor ketika Xenopets mendarat tepat di atas tubuhnya, yang sedang ditembaki oleh Rex dan pasukannya. Sadie mengambil inisiatif dan menekan tombol yang membebaskan para simbiot dari tabung mereka. Venom berubah kembali menjadi Eddie, sementara para tentara terus menembaki Xenopets. Karena marah, Xenopets mulai memangsa orang-orang di sekitarnya. Ketika salah satu ekor Xenopets menembus tubuh Jim, Sadie menjerit. Untungnya, salah satu simbiot langsung menyatu dengan tubuh Jim, menciptakan wujud baru. Diikuti oleh seorang wanita di dekatnya yang juga menyatu dengan simbiot lain. Kedua simbiot ini segera melawan Xenopets. Sementara itu, salah satu simbiot yang telah berubah mulai bergabung dan memperkuat diri. Semua simbiot bersama-sama menyerang Xenopets. Sadie kemudian juga menyatu dengan simbiot. Eddie bergegas keluar melewati serpihan kaca di lantai dan mengubah wujud menjadi Venom. Sementara simbiot lainnya berusaha menahan Xenopets. Pen memutuskan untuk kabur. Sebelum pergi, ia mengambil sampel simbiot yang jatuh di lantai dan menyimpannya di saku. Di menara pemantau, Martin mencoba meyakinkan istri dan anak-anaknya bahwa bertemu alien tidak akan terjadi. Tiba-tiba terlihat ledakan dahsyat yang memperlihatkan beberapa alien keluar dari celah itu. Melihat kejadian itu, Martin berteriak panik bahwa ada serangan alien. Salah satu simbiot memerintahkan Eddie untuk membawa Codex sejauh mungkin. Sementara mereka melanjutkan perlawanan melawan Xenopets.
Saat Eddie berlari, keluarga Martin melihatnya dan mulai memanggil-manggil namanya. Melihat keluarga itu, Eddie panik karena menyadari bahwa mereka sedang dalam bahaya. Dengan menggunakan lengan Venom, Eddie melompat ke puncak menara yang sempat membuat keluarga itu ketakutan. Di lapangan, pertarungan antara simbiot dan Xenopet terus berlangsung. Rex dengan mobilnya terus menembaki makhluk itu. Karena serangan tersebut tampaknya tidak efektif, Rex memutuskan mengambil peluncur roket dan mendekat di Xenopet. Sebuah mobil terpental dan menghantam menara. Menara yang roboh membuat keluarga Martin berteriak ketakutan. Dua simbiot segera membantu Eddie menyelamatkan keluarga Martin. Di samping jasad Jim, simbiot Sadie sangat marah atas tindakan Rex yang tidak memperdulikan keselamatan mereka. Sementara itu, Martin merasa lega mengetahui keluarganya selamat. Di sisi lain, Rex tertegun melihat Xenopets pulih dengan sangat cepat. Beruntung, Dr. Payne menghancurkan tubuh Xenopets dengan truknya dan segera meminta keluarga Martin untuk naik ke truknya untuk melarikan diri. Namun, Xenopets kembali pulih dan memancarkan gelombang energi yang memanggil bala bantuan. Mendapat sinyal itu, Knoll memerintahkan beberapa Xenopets menuju lokasi Eddie. Sadie yang sempat terpisah dari simbiotnya kembali menyatu dan mulai menyerang makhluk yang baru datang. Dua simbiot lainnya juga bergabung dalam pertarungan melawan Xenopets. Meski dibantu oleh tentara, para simbiot akhirnya menjadi mangsa para Xenopets. Ketika Sadie terluka parah dan hampir dimangsa, Eddie segera mengambil sepeda motor dan memerintahkan Rex untuk bersiap. Eddie berencana memancing Xenopets menjauh. Eddie memacu sepeda motornya sambil berubah menjadi Venom sepenuhnya. Para Xenopets langsung mengejar melempar Sadie yang nyaris tewas ke tanah. Rex mengikuti dari belakang, terus menembaki para Xenopets. Sadie bergabung dalam pertempuran dengan melompat ke salah satu Xenopets dan menusuknya. Tetapi serangannya tidak berdampak. Sesaat setelah Venom melompati tumpukan bahan peledak, ia kembali berubah menjadi Eddie, meninggalkan dua Xenopets yang kini berdiri di atas tumpukan tersebut. Mencari lokasi keberadaan Codex, Rex memerintahkan helikopter untuk menembak. Ledakan besar terjadi, menimbulkan asap tebal di sekitar lokasi. Ketika pilot helikopter mengkonfirmasi bahwa kedua Xenopets telah dilumpuhkan, salah satu Xenopets tiba-tiba melompat dan menyerang kru helikopter, menyebabkan helikopter jatuh dan meledak. Salah satu kru yang hampir menjadi korban sempat diselamatkan oleh Rex, meskipun kehilangan kedua kakinya. Saat Rex mencoba menyeret kru tersebut ke tempat aman, ia tertusuk dan ditarik oleh ekor Xenopets. Melihat kondisi Rex, Eddie dan Sadie segera mendekat. Eddie melompati rongsokan helikopter sambil mengambil dua bilah baling-baling, diikuti oleh Sadie yang melakukan hal serupa. Eddie menebas kepala salah satu Xenopets, sementara Sadie menebas ekornya untuk menyelamatkan Rex dan kru helikopter yang terluka. Di luar pagar, Martin hanya bisa menyaksikan pertempuran itu dari kejauhan. Sadie berhasil membawa Rex dan kru helikopter itu ke tempat aman. Sementara itu, Eddie tertangkap salah satu Xenopets. Saat makhluk itu hendak memangsa Eddie, sebuah ledakan menghancurkan kepala Xenopets, memperlihatkan Martin yang memegang senjata. Loh, heran kan tiba-tiba Martin ada di sini. Tadi pipis keluar di dalam. I'm so sorry. I'm sorry. Saat Xenopets lain mulai mendekat, Sadie melancarkan serangan. Namun, makhluk itu mengeluarkan gelombang suara yang kuat, membuat Sadie terlempar dan terpisah dari simbiotnya. Sadie hanya bisa menyaksikan saat simbiotnya dilahap oleh makhluk tersebut. Beberapa saat kemudian, portal baru terbuka. Eddie yang terluka parah diseret oleh Venom ke dalam rongsokan helikopter untuk bersembunyi. Dari sana, mereka memperhatikan 5 Xenopets berkeliaran sedang mencari keberadaan Codex. Venom mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Suasana sempat emosional saat Venom menyembuhkan luka Eddie. Dalam keputusasaan, Eddie dan Venom memutuskan untuk menghadapi para Xenopets. Yeah, we're gonna be the lethal protector. We'll never leave this place, friend. They're just going to keep coming. Oh yeah. Lady Liberty. Sambil berjalan pelan, Venom berubah sepenuhnya dan mulai mencengkram makhluk-makhluk yang mendekat, menyeret mereka ke arah Rex.
Venom memberi isyarat dan Rex memahami apa yang harus dilakukan. Venom terus menyeret para Xenopets menuju saluran pipa asam. Rex meski terluka parah berusaha mencapai tempat kontrol. Venom melemparkan Eddie menjauh dan meminta Eddie untuk tidak melupakannya. Setelah Rex sampai di tempat kontrol, Venom kembali untuk menahan para Xenopets di bawah hujan asam yang mematikan. Saat Rex hampir terjatuh, Venom membantunya bangkit untuk menyelesaikan misinya. Hujan asam terus berlanjut melumat para Xenopets. Eddie hanya bisa menyaksikan dengan pasrah. Saat itu, Venom menggunakan lengannya untuk meraih sebuah pintu tebal untuk melindungi Eddie dari bahaya. Di dalam mobil, Martin dan kedua anaknya menyaksikan ledakan besar di kejauhan. Sementara itu, Dr. Payne dan Sadie hanya bisa menyaksikan sisa-sisa kehancuran fasilitas tersebut. Beberapa hari kemudian, Eddie terbangun di rumah sakit. Awalnya, dia mengira semuanya itu hanya mimpi buruk. Namun, dia terpukul saat menyadari Venom benar-benar telah menghilang. Setelah pulih, Eddie berjalan sendirian menyusuri jalanan. Ketika ia tiba di tepi pantai, Eddie menatap patung Liberty dan film berakhir. Menurut saya, film ini mulai kehilangan arah. Cerita yang terburu-buru. Film ketiga ini seharusnya lebih menegaskan Venom ini menjadi musuh abadi dari Spider-Man. Malah terlihat jati superhero abis. Tapi secara keseluruhan seru. Itu menurut saya, kalau gak mau nurut ya gak masalah. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur. Wassalam.